Pemirsa, aksi kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap pelaku begal. Namun kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 3 Nasir Jamil. Selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir, menurut Anda pemberian hadiah atau sayembara untuk membantu menangkap pelaku kejahatan ini sudah tepat atau justru berpotensi melanggar aturan? Begini, saya melihatnya dalam perspektif kultural ya. Dan yang saya dengar dan lihat sendiri bahwa KDM itu menyebutkan sayembara ini untuk orang yang mampu menangkap begal tanpa melukainya begitu. Ya, jadi bukan menangkap lalu kemudian menghabisinya, tidak. Jadi sebenarnya di satu sisi KDM itu ingin mengingatkan kita semua bahwa menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat itu tanggung jawab kita bersama, terutama anggota kepolisian Republik Indonesia. Yang jelas bahwa tugas dan fungsi mereka itu melayani, mengayomi, melindungi dan menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Jadi sebenarnya di satu sisi KDM ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada upaya semacam pendekatan kultural kepada masyarakat bahwa Anda jangan bunuh itu begal, saya kasih hadiah untuk Anda, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya juga bahagian dari memanusiakan manusia, ya, bahwa dia mengingatkan bahwa membunuh begal, menghabisi begal itu adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, yang itu akan bukan hanya merugikan orang yang dihabisi tapi juga pelaku yang menghabisinya. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh KDM itu sesuatu yang biasa saja, sah-sah saja. Jadi dia ingin melihat bagaimana suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Apalagi dia sampaikan itu kan khusus untuk warga Jawa Barat, bukan di luar Jawa Barat begitu ya. Jadi dia ingin memastikan suasana kondusif karena memang tugas negara, tugas pemerintah itu adalah melindungi warga negara. Jadi KDM itu maksudnya baik ya, bagaimana orang semua dilindungi dan tentu saja itu tidak cukup ya. Bagaimana kemudian upaya untuk memperbaiki hubungan sosial, memastikan upaya-upaya preemptif dan preventif sehingga tidak terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh warga dan kemudian ini berakibat fatal. Dan sebenarnya bukan hanya terjadi di Provinsi Bali, hampir di semua daerah juga mengalami hal yang sama. Ada amuk massa, ya, ada main hakim sendiri. Ya boleh jadi karena ada provokasi, ada emosi kelompok, bahkan juga barangkali ya, ada ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Nah ini harus dievaluasi oleh pemerintah ya, terkait bagaimana mereka bisa memastikan bahwa negara memiliki kesadaran hukum sehingga kemudian tidak melakukan main hakim sendiri yang itu berakibat fatal bagi mereka yang dihabisi maupun orang yang menghabisinya. Kalau tadi Anda katakan pendekatannya pendekatan kultural, tapi bagaimana kalau masyarakat menangkapnya berbeda? Motivasinya karena ada uang yang diiming-imingi 5 sampai dengan 50 juta, Bang Nasir. Ya ini kan seperti ya katakanlah semacam masa transisi ya, dan itu juga apa yang dilakukan oleh KDM ya bisa saja orang menilai, sekali lagi ya orang bisa saja menilai ini sensasionalnya seorang KDM gitu ya, di tengah suasana seperti ini dia melakukan itu. Ya saya tidak melihat itu meskipun sebagian orang barangkali mengatakan bahwa ini sekali lagi sensasinya seorang KDM, tapi saya melihat bahwa masyarakat kita kan kadang suka seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi tidak dimaksud untuk merendahkan martabat dan harkat manusia ya, tapi ini bahagian untuk bagaimana agar masyarakat ya itu bisa tertib, dan tentu saja tidak cukup ya dengan iming-iming hadiah itu, dan itu seperti orang sakit kepala minum obat itu tidak menyembuhkan tapi meredakan
sakit kepala. Jadi apa yang dilakukan KDM itu sebenarnya bukan ingin menyembuhkan, tapi meredakan. Ya untuk sementara boleh-boleh saja. Ya dia ingin meredakan dengan cara seperti itu. Nah tugas pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menyembuhkan ya penyakit-penyakit masyarakat sehingga kemudian suasana benar-benar aman, tertib dan sebagainya. Jadi kita berharap juga kepada Kepolisian Republik Indonesia di samping membantu pemerintah melaksanakan ketahanan pangan, tapi juga mari juga bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban karena dua hal yang penting ini ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya mereka untuk membangun hubungan sosial di kalangan mereka sendiri. Menurut Anda apa solusinya kemudian di tengah tingginya aksi kriminalitas, pencurian atau begal, langkah apa yang harusnya bisa diupayakan seorang gubernur? Apakah cukup dengan koordinasi saja dengan aparat penegak hukum atau tadi lebih mengutamakan ya warga saling jaga terhadap warga? Iya, tentu saja program pembangunan ya, yang dilakukan oleh satu pemerintah itu kan sebenarnya ingin menjaga masyarakat agar mereka bisa hidup ya, tidak dihimpit oleh beban ekonomi begitu ya. Jadi bisa saja pencurian ya atau pembegalan itu karena motif ekonomi ya, memang sebahagian besar karena motifnya itu, tapi bisa jadi juga ada motif-motif lain selain motif ekonomi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan disinilah saatnya misalnya pemerintah di tingkat lokal itu berusaha untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunannya itu selama ini sudah dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian bisa mencegah masyarakat dari tindak kriminal. Meskipun sekali lagi tidak mungkin ya kemudian pemerintah bisa mencegah ini semua karena itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, TNI dan juga perangkat-perangkat lainnya serta pemangku kepentingan lainnya dan bagaimana kemudian menghidupkan hukum-hukum adat yang ada di tengah masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa memiliki kesadaran hukum begitu. Saya pikir kalau ini dilakukan secara serius ya, saya yakin percaya bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang guyup ya akan bisa menerima itu. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh KDM itu seperti orang minum obat sakit kepala, dia tidak akan menyembuhkan sakit kepala tapi hanya meredakan sakit kepala. Ya, kalaupun menangkap harus tahu batasannya begitu ya agar tidak melanggar hukum. Terima kasih Bang Nasir Jamil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.